6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Minimal awal 2025 kita sudah mencoba menyampaikan ke provinsi untuk penangkaran benih supaya diperiksa BPP itu agar kalau misalnya sudah layak menjadi pengembangan. Nah, ini kehadiran perpustakaan di sini kami berharap bisa mengeliminir itu, Pak. Memperkecil ruang-ruang kesenjangan akses informasi khususnya untuk masyarakat di Kota Bau-Bau. Selamat pagi dari Jalan Limbawalio, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Merhum, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau mengembangkan beberapa jenis tanaman percontohan di 5 balai penyuluhan pertanian. Gedung layanan perpustakaan umum daerah Kota Bau-Bau diresmikan. Diharapkan dapat melayani masyarakat pemustaka di Kota Bau-Bau dan sekitarnya sehingga memperkecil kesenjangan akses informasi. Inilah Warta Kepton selengkapnya, Rabu 13 November 2024 bersama saya Laode Muhammad Syahribol. Kita ke berita yang pertama. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau mengembangkan beberapa jenis tanaman percontohan di 5 balai penyuluhan pertanian. Mengenal tersebut selengkapnya kita ikuti laporan reporter Afriansyah. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Kota Bau-Bau mengembangkan beberapa jenis tanaman percontohan di 5 balai penyuluhan pertanian BPP sebagai upaya mewujudkan pertanian yang maju. Kepala di Pertan Bau-Bau Muhammad Rais mengungkapkan sejumlah tanaman yang dikembangkan tersebut berupa tanaman buah naga dan jeruk siompu di BPP Kecamatan Betuambari. Bahkan lanjut Rais, benih jeruk siompu yang dikembangkan di BPP Betuambari menggunakan blok fondasi tersebut ditargetkan bisa menjadi tempat penangkaran tahun 2025 mendatang. Minimal awal 2025 kita sudah mencoba menyampaikan ke provinsi untuk penangkaran benih supaya diperiksa BPP itu agar kalau misalnya sudah layak menjadi pengembangan benih untuk jeruk siompu, maka 2025 harapan kita sudah bisa jadikan penangkaran di situ. Rais melanjutkan, untuk BPP Surawalio sementara dikembangkan tanaman kelengkeng merah dan BPP Bungi dengan luas lahan 6 hektar dikembangkan tanaman buah-buahan dan sayur mayur, utamanya bawang dan cabai, serta akan dilakukan uji varietas pengembangan padi. Ia menambahkan, sementara BPP Kokalukuna dikembangkan jeruk siompu dan BPP Lea-Lea akan dilaksanakan program pembuatan pupuk organik. Reporter RRI Bau-Bau Afriansyah melaporkan. Kita ke berita selanjutnya. Gedung layanan perpustakaan umum daerah Kota Bau-Bau diresmikan. Diharapkan dapat melayani masyarakat pemustaka di Kota Bau-Bau dan sekitarnya sehingga memperkecil kesenjangan akses informasi. Selengkapnya mengenal tersebut kita ikuti laporan reporter Hairul Mulko. Nah, ini kehadiran perpustakaan di sini kami berharap bisa mengeliminir itu, Pak. Memperkecil ruang-ruang kesenjangan akses informasi khususnya untuk masyarakat di Kota Bau-Bau. Setelah selesainya kegiatan pengerjaan fisik dan mulai difungsikan sejak bulan Mei 2024 lalu, akhirnya Gedung Layanan Perpustakaan Umum Daerah Kota Bau-Bau kini diresmikan. Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpustakaan Nasional RI Nur Hadi Saputra yang didampingi oleh penjabat Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau Laode Aswad serta sejumlah stakeholder terkait pada Selasa pagi. Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpustakaan Nasional RI Nur Hadi Saputra berharap gedung yang dibiayai oleh dana alokasi khusus DAK tahun 2023 ini dapat bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat. Nah, ini kehadiran perpustakaan di sini kami berharap bisa mengeliminir itu, Pak. Memperkecil ruang-ruang kesenjangan akses informasi khususnya untuk masyarakat di Kota Bau-Bau. Perpustakaan tidak hanya sebagai ruang untuk membaca, tapi perpustakaan harus hadir
memberikan fasilitas kepada masyarakat, menjadikan tempatnya sebagai tempat bertukar pikiran, berkegiatan, saling mengisi, saling bertukar keterampilan sehingga masing-masing individu ini punya kemampuan untuk berinovasi terhadap hidupnya. Di tempat yang sama, penjabat Sekda Kota Bau-Bau Laude Aswat mengatakan peresmian gedung layanan Perpusda Kota Bau-Bau ini merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang menyebutkan bahwa perpustakaan merupakan wahana belajar sepanjang hayat, mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, gedung perpustakaan ini harus dikelola dengan baik, melengkapi bahan bacaan dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat pemustaka di Kota Bau-Bau dan sekitarnya. Ke depan menghadapi bonus demografi memang tantangan tidak mudah. Bagaimana menggiring orang supaya mau kembali membaca ini? Bagaimana orang supaya tetap membaca? Ini tantangannya. Begitu. Bagi kita pemerintah daerah menyiapkan lahan, menyiapkan bangunan, salah satu adalah penunjangnya. Tetapi bagaimana menarik kembali, membangun kolaborasi dengan semua sekolah, ada waktu berkunjung tertentu. Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau Ibnu Wahid menyebutkan gedung perpustakaan dengan desain kampurui atau ikat kepala masyarakat Buton dibangun di atas tanah eks kantor DPRD Kabupaten Buton dengan luas tanah 9.336 meter persegi dan luas bangunan 2.500 meter persegi. Gedung ini berlantai 3, lantai 1 difungsikan tempat koleksi buku atau perpustakaan, lantai 2 menjadi taman baca anak dan hasanah kebudayaan, dan di lantai 3 rooftop atau atap yang dipersiapkan sebagai tempat membaca luar ruangan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita lainnya. Hasriati Ali ST MSI secara resmi dilantik menjadi Ketua DPRD Kabupaten Buton Utara untuk masa jabatan 2024-2029 oleh Kepala Pengadilan Negeri Raha, Muhammad Fahmi Nugroho SHMH di Aula Kantor Sekretariat DPRD Selasa 12 November 2024. Bersamaan dengan itu juga dilantik Sujono SARS sebagai Wakil Ketua 1 dan Fatriah SPD MH sebagai Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Buton Utara. Peresmian dan pelantikan itu dilaksanakan pada rapat paripurna DPRD yang dipimpin langsung oleh Ketua Sementara Hasriati Ali. Secara seremonial berlangsung hikmat dan lancar. Hasriati Ali yang baru saja dilantik menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, terutama kepada para pimpinan partai dari tingkat pusat sampai ke daerah. Sementara itu, Bupati Buton Utara, Dr. Haji Muhammad Ridwan Zakaria MSI, mengungkapkan menaruh harapan kepada DPRD untuk menjalankan fungsinya dan penyemangat kinerja eksekutif, mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan mampu tampil sebagai penyeimbang dan sekaligus sebagai penyemangat kinerja eksekutif. Kita ke berita yang terakhir. Polres Bau-Bau imbau orang tua untuk tingkatkan pengawasan kepada anak agar tidak menjadi korban ataupun pelaku kekerasan seksual. Mengenai hal tersebut, kita ikuti selengkapnya laporan reporter Waode Nurliani. Kasus kekerasan seksual yang menyeret anak di bawah umur sebagai korban cukup memprihatinkan di Kota Bau-Bau. Data Reskrim yang menangani kasus asusila terdapat 10 kasus pencabulan yang terlapor oleh sejumlah korban periode Januari hingga awal November. Parahnya lagi, orang-orang terdekat dominan yang menjadi pelaku asusila mulai dari orang tua kepada anak, paman kepada ponakan, tetangga, bahkan pacar si remaja. Mirisnya lagi, beberapa kasus korbannya perempuan keterbelakangan mental. Atas maraknya kejadian tersebut, Kasat Reskrim Polres Bau-Bau Ibtu Ridlo Muzain Si Basuki mengimbau seluruh masyarakat, khususnya orang tua, terus melakukan pengawasan terhadap buah hatinya agar tidak menjadi korban asusila maupun tindak kekerasan lainnya.
Menurutnya, seluruh pihak perlu mengambil peran dalam upaya menurunkan angka kasus kekerasan seksual pada anak, termasuk tokoh dan lapisan masyarakat, agar kasus tidak meningkat setiap tahunnya. Untuk imbauan kami sih, kalau dari saya, hindari pergaulan bebas sih. Hindari pergaulan bebas, habis itu dalam bijak dalam medsos, medsos sama media internet. Kan kalau yang melibatkan anak kan biasanya itu aja. Kalau dari saya itu karena mungkin kurangnya pengawasan dari orang tua ya kan, sampai dia macam-macam lihat internet dan mungkin ya pergaulan bebas itu aja sih. Ibtu Ridlo menyarankan anak-anak remaja tidak terjerat pergaulan bebas dan orang tua mengawasi penggunaan handphone pada anak terutama saat beraktivitas di media sosial. Sebab menurutnya penyalahgunaan media sosial dan konten pornografi menjadi pemicu beberapa kasus asusila terhadap anak-anak. Polres Bau-Bau juga berkomitmen membantu pencegahan terjadinya kasus asusila di lingkungan masyarakat. Seluruh kasus pencabulan yang ditangani unit PPA Reskrim dikoordinasikan dengan Satgas PPA Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak agar turut meningkatkan sosialisasi kepada warga. Tak lupa Reskrim Polres Bau-Bau terus meningkatkan kegiatan patroli untuk meminimalisir tindakan kriminal termasuk kasus yang menimpa anak-anak. Sementara itu, sanksi hukum bagi pelaku pencabulan tak main-main, pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun penjara, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Reporter dari Bau-Bau, Adi Nurliani melaporkan. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau mengembangkan beberapa jenis tanaman percontohan di 5 balai penyuluhan pertanian. Gedung Pelayanan Perpustakaan Umum Daerah Kota Bau-Bau diresmikan. Diharapkan dapat melayani masyarakat pemustaka di Kota Bau-Bau dan sekitarnya sehingga memperkecil kesenjangan akses informasi. Kami harap Anda tetap bersama Radio Republik Indonesia Bau-Bau di Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laude Muhammad Syaribul mengucapkan terima kasih. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sampai jumpa.